Hello, ketemu lagi sama Mai yang sudah lama banget kayaknya nggak kasih K-drama review karena memang lagi sibuk-sibuknya ini. Bahkan drama yang mau Mai review ini yang pertama ini udah Mai selesai nonton bulan kemarin, udah 1 bulan malahan ya. Jadi Mai mau bahas 3 drama di kesempatan kali ini. Yang pertama judulnya Mystic Pop-Up Bar, yang kedua Sweet Manchis, dan yang ketiga Oh My Baby. Oke, langsung saja Mai mulai dengan review drama pertama yang judulnya Mystic Pop-Up Bar. Ini. Oke, jadi Mystic Pop-Up Bar kayak yang Mai sudah bilang tadi, Mai selesai nontonnya bulan kemarin karena nggak ada waktu, baru bisa direview hari ini. Dan Mai boleh bilang kalau drama ini salah satu drama favoritnya Mai. Sebenarnya Mai nonton drama ini karena castnya ada Song Jae. Jadi kalau kamu penggemar boy group, Song Jae ini adalah salah satu member B2B, boy group B2B. Jadi Mai suka sama Song Jae, dari awal juga sudah suka, dan waktu itu nonton Goblin, itu Song Jae juga ada di sana. Dan ini drama berikutnya yang Mai tonton ya. Jadi Song Jae salah satu tokoh utama di sana. Jadi tokoh utamanya ada 3. Ya, ini untuk beberapa pemainnya Mystic Pop-Up Bar. Oke. Jadi ceritanya pertama kali Mai nonton Mystic Pop-Up Bar ini ngerasa seperti nonton Hotel de Luna. Jadi bayangan pertama Mai adalah Hotel de Luna. Karena mereka juga berhubungan dengan arwah-arwah ya. Jadi awalnya Mai itu bilangnya begini, jangan-jangan ini mirip Hotel de Luna. Bukannya nggak bagus, Hotel de Luna bagus ya, tapi kalau misalnya sama kan rasanya agak ya gimana ya. Tapi setelah Mai nonton episode kedua, ketiga, Mai jadi ngerasa wah ini drama bagus banget. Soalnya mereka itu ceritanya begini ya, ini si Wolju ini ya, dia itu dihukum di bumi, bukan ya sebenarnya dihukum sih ya. Tapi hukumannya itu dia disuruh menyelamatkan 10.000 arwah. Jadi misalnya arwahnya mati penasaran nih, terus dia belum bisa ke surga. Nah, nanti si Wolju membantu membalaskan dendamnya misalnya, tapi balas dendamnya bukan bukan benar-benar dibunuh orang, misalnya nih dia arwahnya itu dendam sama seseorang gitu, terus Wolju bunuh, enggak gitu. Jadi nanti Wolju itu kasih minuman kayak sejenis whisky lah begitu ya, bir begitu ya, pokoknya mereka minum, si arwah ini, nanti arwahnya tidur, dan nanti Wolju itu masuk ke mimpi si arwah. Jadi ketika si arwah ini mimpi, nanti di mimpinya si arwah, Wolju membalaskan dendamnya. Misalnya si manusianya jadi disiksa-siksa supaya arwahnya itu senang kalau Wolju itu sudah melakukan itu begitu ya. Tapi tidak menimbulkan efek apapun terhadap manusia yang asli. Cuman manusianya juga bisa juga dapat mimpi begitu, dan nanti jadi tobat, misalnya dia jahat ya nantinya tobat begitu. Intinya begitu, tapi yang buat complicated ini adalah alasan Wolju dihukum untuk menyelamatkan 10.000 arwah itu. Jadi awalnya di masa lalu Wolju ini ketika dia mati, sebenarnya matinya dia nggak enak, dia bunuh diri karena cinta dia itu mencintai seorang pangeran pada masa dinasti, apalah pokoknya masih zaman dinasti begitu, dia mencintai seorang pangeran. Tapi ya tau lah namanya rakyat biasa, Wolju ini rakyat biasa dan juga seorang dukun ya, seorang dukun. Jadi cintanya tidak direstui eh, oleh kerajaan dengan si pangeran ini gitu. Jadi Wolju akhirnya bunuh diri, tapi ketika dia bunuh diri digantung diri itu, dia tuh salah paham sama pangerannya. Jadi dia kira pangeran yang dia cintai itulah yang membunuh ibunya. Padahal enggak, bukan itu. Nanti dibahas di episode-episode yang dekat-dekat terakhir begitu ya. Nah, jadi karena Wolju itu mati, gantung diri itu sudah istilahnya nggak baik ya, mati bunuh diri begitu ya. Dan juga Wolju itu nggak tahu kalau dia itu hamil ketika dia bunuh diri. Jadi Wolju itu membunuh 2 nyawa. Jadi untuk menyelamatkan nyawa anaknya yang istilahnya matinya nggak enak ya, karena Woljunya bunuh diri, matinya nggak enak anaknya itu, janinnya itu. Jadi anaknya itu juga ikut dihukum.
anaknya itu dihukum dan memiliki uh, kehidupan yang buruk. Jadi dia di sini di drama ini mereka percaya reinkarnasi ya. Jadi si anak ini sudah hidup berkali-kali mati reinkarnasi dan hidupnya itu tidak pernah bahagia karena dia membawa dosa itu juga dari janinnya. Jadi Wolju itu perlu menyelamatkan 10.000 jiwa demi menyelamatkan anaknya juga sebenarnya. Jadi kalau Wolju bisa menyelamatkan 10.000 jiwa, nanti anaknya akan disembuhkan istilahnya dari nasib buruknya. Jadi sebenarnya itu. Nah, tapi nanti Wolju akan dibantu oleh, sebenarnya bukan nantinya ya, dia itu sebenarnya dari awal sudah sama pria yang ini nih, yang dulunya itu inspektur di dunia arwah. Jadi dia diutus untuk membantu Wolju. Nah, tapi siapa sih pria ini yang ternyata ada di masa lalunya Wolju? Ini harus nonton pokoknya ya. Mai itu suka Mystic Pop-Up Bar, selain ceritanya itu unik ya, yang ya dia ada reinkarnasi seperti itu, ada berhubungan dengan arwah ya. Kadang-kadang kaget, kadang bikin kaget ini ya. Tapi nggak sampai bener-bener horor sih, cuman kaget aja kadang-kadang ya. Dan Mai suka itu kocak. Jadi cerita ini tuh segi kocaknya itu banyak. Misalnya gini ya, eh, sistem reinkarnasi. Misalnya aja ini nih, sistem reinkarnasi mereka yang di surga itu, mereka misalnya arwahnya mati, itu mereka akan diadili kayak di, kalian tahu kayak di ini ya, kayak di pengadilan. Jadi ada 3 hakim begitu, dan mereka akan membacakan kesalahan-kesalahan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si arwah. Nah, nanti mereka bertiga diskusi. Nanti arwah ini reinkarnasinya mau di level berapa gitu. Kalau kalau Mai nggak salah ya, itu Mai agak lupa sih, antara level 1 yang paling parah atau level 3 yang paling parah. Jadi level yang paling parah itu dia menjadi serangga. Level keduanya dia jadi kalau nggak salah manusia biasa atau bagaimana, tapi kalau level yang paling baik dia eh, bisa milih dia bisa milih di kehidupan mendatang dia mau kayak apa gitu. Itu kan lucu, kocak kalau menurut Mai gitu ya. Terus mereka ada sejenis juga olimpiade arwah, itu agak awal, itu juga lucu. Jadi arwah-arwah itu berkompetisi di sejenis di sejenis olimpiade olahraga begitu dengan berapa games, dan yang menang nanti bisa mendapatkan nomor lotre. Nanti nomor lotre itu bisa diberitahukan kepada keturunan mereka lewat mimpi. Jadi nanti misalnya si kakek ini menang, terus dia kasih tahu nomor lotrenya ke cucunya. Nanti cucunya bisa beli nomor lotre itu dan akan jadi kaya raya begitu ya. Menurut Mai lucu sih, kocak pembawaan drama ini. Jadi Mai itu santai nontonnya ya, suka begitu selesai pengen lagi karena nyantai. Tapi enggak semuanya juga santai, mereka nanti ada dilibatkan sekitar 3 episode terakhir itu sangat seru. Masa lalu mereka mulai terungkap dan musuh mereka dari masa lalu juga mulai muncul. Jadi keren drama ini, Mai recommended banget. Tapi satu hal yang Mai itu sayang banget, dramanya stop di episode 12. Bukan karena ratingnya rendah yang Mai dengar ratingnya cukup bagus, tapi katanya di webtoon, katanya ini dramanya memang diangkat dari webtoon, dan webtoonnya itu memang tamat selesai sampai di situ ceritanya. Jadi hanya tercover di 12 episode. Sayang banget sih, Mai sebenarnya pengennya sampai 16 gitu ya, tapi cukup bagus. Pokoknya ini nggak tele-tele, bagus dramanya. Kalau kalian mengincar drama yang kocak, harus nonton yang ini. Mystic Pop-Up Bar. Oke. Drama kedua yang mau Mai bahas adalah Sweet Manchis. Ini Sweet Manchis. Oke, kenapa Mai nonton drama ini? Karena Jung Il-woo. Mai fansnya Jung Il-woo. Oke. Nah, masalahnya drama ini sebenarnya topik dia menyinggung sesuatu yang topik yang sangat sensitif sebenarnya ya, yaitu tentang kehidupan gay. Gay, oke? Jadi Mai pertama kali nonton ini tahu dia membahas tentang gay, Mai itu jadi mikir, wah, ini drama berani sekali ya, karena kita kan tahu ya namanya topik gay itu sangat sensitif. Jadi ceritanya ini Kang Ji-young, kalau teman-teman penggemar girl group yang second generation itu pasti tahu girl group Kara. Kang Ji-young adalah member girl group Kara, dan kali ini dia coba
enggak kali ini sih, sebenarnya sudah berapa kali dia main di drama, tapi ini pertama kalinya main nonton dia di drama. Jadi Kang Ji Young ini adalah seorang TV producer yang sudah 4 tahun kerja di stasiun TV, tapi dia enggak pernah berhasil menciptakan satu program gitu. Dan pada suatu hari dia berhasil menciptakan program yang sangat menarik, menarik perhatian atasannya. Nama ide programnya adalah menampilkan seorang koki gay yang nanti selain dia masak gitu, menampilkan masakan yang beda di tiap program TV-nya. Dia juga nanti bertugas gini ya, di acara program TV-nya itu nanti akan ada satu bintang tamu. Nah, bintang tamunya itu dari penonton yang akan cerita tentang masalah dia. Jadi, selain koki gay-nya ini memasak, dia akan membantu memecahkan masalahnya si tamu yang datang itu. Jadi inti program acaranya begitu. Akhirnya berhasil, dia mau bikin program begitu. Tapi masalahnya adalah gimana dia bisa cari koki gay. Ya nggak mungkin dong. Dia ke restoran terus tanya, kamu gay ya? Nggak gitu, nggak mungkin kan. Terus dia buka audisi untuk menemukan koki gay itu. Dan kebetulan dia itu suka mampir ke kafenya si Park Jin Sung yang diperankan Jung Il Woo ini. Jadi Park Jin Sung ini punya kafe, sejenis restoran kecil lah ya, restoran kecil begitu. Dan dia koki yang handal, dia masak apapun enak ya. Si Ajin yang diperankan Ji Young ini sering mampir ke sana. Jadi kebetulan saat itu Jin Sung ini sedang mengalami krisis ekonomi. Jadi ketika dia mendengar Ajin mencari seorang koki, dan dia kan nanya sama Ajin, apa tugasnya koki di acaramu itu? Kata Ajin, dia cuma masak gitu. Nah, akhirnya Jin Sung ini mau terlibat di acara itu dengan dia ikut audisi. Nah, tapi masalahnya Jin Sung ini aslinya nggak gay, teman-teman. Jadi dia itu pura-pura gay di situ ya. Nah, cuman kan kalau yang namanya bohong, apalagi nanti acaranya ini ratingnya tinggi gitu, karena Jin Sung cakep ya, Jin Sung cakep, dan acaranya dikemas secara menarik. Nah, di situ orang-orang itu tahu jati dirinya Jin Sung. Jadi ada orang-orang dari masa lalunya Jin Sung terus pada bilang begini, hah? Jin Sung itu gay? Nggak mungkin. Jin Sung itu nggak gay karena dia pernah pacaran sama temenku. Pokoknya ada satu cerita yang begitu juga. Lama-lama Jin Sung juga khawatir karena dia harus bohong ya di acara ini. Dan juga ada pemeran utama ketiga ini, Lee Hak Ju yang memerankan Kang Tae-wan yang terakhir ini. Nah, si Kang Tae-wan ini ternyata gay dan dia itu suka sama Jin Sung. Jadi ada satu episode si Tae-wan confess sama Jin Sung, tapi karena Jin Sung ini enggak gay alias straight dan dia suka sama Ajin, jadi mereka akan terlibat love triangle di sini. Tapi love triangle-nya bukan ke Ajin, malahan ke Park Jin Sung-nya gitu. Nah, sebenarnya cerita ini cukup menarik ya, dari temanya yang sangat berani, tapi sayangnya dia kurang berkesan di hati K-Nats. Jadi Mai dengar episodenya dipotong jadi hanya 12 episode. Nah, mungkin kali ini dipotong ya jadi 12 episode karena tidak menarik. Karena menurut mereka nanti kan Jin Sung ini menolak Tae-wan ya. Tae-wan nggak diterima karena Jin Sung straight kan. Nah, mereka itu banyak penonton yang kecewa karena Tae-wan itu ujung-ujungnya cuman sendirian gitu. Kenapa Tae-wan itu enggak dibikin dia akhirnya menemukan cinta sejatinya juga, karena kebetulan adiknya Jin Sung itu fans beratnya Tae-wan di cerita ini. Kenapa enggak dijadiin sama-sama aja? Jadi istilahnya begini, kamu kan menyinggung cerita tentang gay, tapi kenapa di akhirnya di ending masih gay yang kalah gitu? Gay yang harus mengalah untuk orang yang straight. Maksudnya kalau kamu sudah berani menyinggung tema yang ini, kamu harus terusin sampai terakhir, harus belain juga yang si gay ini, jangan sampai dia itu yang jadi victimnya di drama ini gitu. Ya kalau menurut Mei juga sebenarnya agak kurang smooth ya akhirnya ya. Kalau memang Taiwannya dibikin happy ending juga mungkin akan lebih smooth cerita ini ya. Dan juga banyak komentar yang Mei baca itu tentang Kang Ji Young. Jadi ada yang bilang actingnya itu kurang mengena. Kalau menurut Mei juga actingnya agak kurang greget di beberapa sisi begitu ya.
Dan dia chemistry-nya kurang dapat sebenarnya sama Jin Sung. Kalau menurut Mai itu sih begitu. Tapi overall sebenarnya cukup bagus drama ini ya, kalau memang ingin nonton drama yang temanya lain boleh ditonton yang Sweet Manchis. Oke. Cuma 12 episode pendek. Boleh ditonton. Oke. Sudah banyak ngomongnya. Satu lagi dramanya adalah Oh My Baby. Oke, Mai suka sama Oh My Baby karena menurut Mai ini ada life related juga sama real life Maya Mai ya. Sebenarnya ini ceritanya Jang Nara. Aduh, kalian pasti tahu Jang Nara ini sudah veteran, sudah main di drama banyak banget, dan dia ini usianya sudah hampir 40 tahun, guys. Tapi masih secantik ini. Kalau orang lihat, aduh, Jang Nara ini kalau dia pakai baju seragam mungkin masih bisa jadi anak SMA begitu ya. Itu hebatnya Jang Nara. Jadi ceritanya juga di sini dia menjadi seorang wanita karir yang umurnya hampir 40 tahun. Jang Nara di sini memerankan seorang gadis yang bernama Jang Hari. Jadi dia hampir 40 tahun dan dia wanita karir. Dia adalah seorang editor di majalah bayi. Jadi majalah bayi, tentang bayi, pokoknya namanya The Baby nama majalahnya itu ya. Tapi dia ada satu masalah, yaitu dia itu rahimnya tumbuh benjolan, dan benjolan itu harus segera dioperasi. Tapi kalau dia dioperasi, menurut dokternya, dia akan kesulitan untuk hamil. Nah, masalahnya adalah Jang Hari ini punya impian untuk menjadi seorang ibu. Sedih ya? Dengarnya itu sedih banget. Dia ingin jadi seorang ibu, tapi kalau dia operasi itu dia nggak bakal lebih mandul begitu ya. Tapi kalau dia tidak operasi, itu membahayakan nyawanya, karena dia setiap datang bulan itu dia selalu kram perutnya karena benjolan yang itu, yang semakin lama semakin besar. Nah, di tengah kegalauannya seperti itu, dia dekat dengan 3 pria. Awalnya sih nggak dekat. Awalnya dia itu sendirian. Dia pengalaman pacaran banyak, tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi mungkin bahkan sebelum dia umurnya 30 atau bagaimana begitu. Sudah cukup lama sekali pengalaman dia berpacaran. Jadi dia juga tidak percaya diri untuk mencari pacar. Dia juga bilang, aku juga gagal terus pacaran. Bisa nggak sih aku tuh nggak pacaran, nggak nikah, tapi aku maunya punya bayi aja. Karena dia demi menjadi seorang oma gitu ya. Nah, akhirnya dia nanti akan deket dengan 3 pria yang Maya akan bahas ini. Go Jun yang menjadi Han Isang. Nah, dia ini adalah seorang fotografer. Jadi namanya majalah kan biasanya berurusan sama fotografer untuk fotoin sampul majalah kan. Dan jadi mereka kenalnya lewat sana. Si Han Isang ini punya studio. Dia kerja di satu studio. Studionya itu masih satu gedung dengan majalah The Baby ini. Ya, jadi kenalnya di situ. Yang kedua adalah Yoon Jae-young yang diperankan oleh Park Byung-eun yang ini. Oke, si Jae-young ini adalah teman masa kecilnya Hari, dan dia bercerai dengan istrinya karena suatu dan lain hal. Dia nggak punya rumah, jadi dia menumpang di rumahnya Hari. Dan rumahnya Hari unik ya, guys. Rumahnya itu ada 2 tingkat ya, tapi tingkat pertama dan kedua itu sejenis bagaimana ya, agak terpisah begitu. Dan Hari ini tinggal di lantai 2, mamanya di lantai 1. Nah, si Jaeyoung ini akhirnya tinggal sama mamanya Hari di lantai 1 karena mereka juga udah dekat. Dan mamanya Hari udah kenal Jaeyoung dari masih orok ya. Bahkan ketika masih hamil sebenarnya mereka tuh nyaris sudah mau dijodohkan sih Jaeyoung sama Hari ini, tapi ya nextnya mereka nggak jadi gitu, cuma jadi teman baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini Jong Gun Ju yang memerankan Choi Kang Eun yang ini. Oke. Kalau kalian nonton Extraordinary You, drama itu diperankan oleh Jong Gun Ju juga ya. Jadi Mai nggak asing dengan muka dia, sudah pernah lihat sebelumnya. Jadi Mai ketika lihat dia di drama ini, Mai itu kayak oh, dan dia tuh tampan. Mai itu suka ya liatnya, dia itu tampan. Dan di sini si Kang Eun ini menjadi staff marketing di majalah The Baby ya. Jadi akhirnya si Hari ini deket dengan 3 pria ini,
dan dia harus memilih akhirnya siapa di antara tiga pria ini yang dia mau jadiin pasangan soulmate dia ya. Yang satu seorang fotografer gitu, yang keduanya teman baik dia, teman sejak kecil, yang ketiganya ini pria lebih muda ya, yang dia kenal di majalah. Jadi dia harus milih antara itu. Tapi enggak cuman dia gampang ya, dia pilih terus selesai. Enggak gitu. Jadi halangannya banyak ya. Dia mau cerita tapi gimana ya? Nanti terlalu banyak memberi eh, bocoran lagi ya. Jadi spoilernya terlalu banyak nanti ya. Padahal seru nih, ini drama seru. Nanti ketika si Hari ini memilih satu pria, tapi ternyata pria itu, pria itu mandul. Sedih nggak? Jadi dia itu sudah jatuh cinta sama pria itu udah jatuh cinta sama dia, udah pacaran, tapi ketika diketahui masalahnya adalah pria itu mandul. Hari gimana menerima kenyataan yang itu? Hari bisa terima begitu aja? Berarti dia nggak bisa jadi oma. Kalau dia nggak terima pria itu, terus cintanya gimana? Putus gitu. Sudah cinta setengah mati, putus. Enggak kan? Nah, jadi konfliknya di situ. Mai suka pokoknya pengemasan drama ini dari hal-hal yang ringan ya, sehari-hari yang mungkin kita di kehidupan kita yang nyata aja sering kita temui juga. Jadi memang ceritanya plotnya ringan dan juga kocak. Ada bagi-bagi yang kocak. Mai sering ketawa juga nonton drama ini, jadi enggak cuma sedih, sedihnya cukup banyak juga, nangis juga pernah nonton drama ini. Pokoknya perasaannya akan bercampur aduk, terutama Mai rekomendasi banget buat kamu yang suka nonton drama tentang ya misalnya kamu juga belum nikah gitu, terus umurnya tuh udah 30 plus gitu ya. Nah, itu pasti akan merasa, oh, this is so related ya, this is so related gitu. Jadi Mai rekomendasiin banget Oh My Baby. Kamu yang suka anak-anak juga bisa nonton drama ini karena mereka melibatkan cukup banyak anak-anak di ketika mereka mau foto sampul ya. Selain itu juga si Hari ini punya satu temen yang temennya itu ibu dari anak kembar. Nah, temennya ini menunjukkan sisi yang lain ya dari Hari. Hari kepingin banget jadi oma, tapi temennya itu kepingin banget punya kehidupan kayak Hari. Maksudnya dia itu kepingin banget kerja jadi wanita karir. Tapi karena dia punya anak dua, dia nggak bisa kerja. Jadi ini sangat bertolak belakang dia dan temennya. Apalagi sama si sama oke, Mai lupa deh sama temennya yang tinggal sama dia ini juga. Ini kan dia cerai sama sama istrinya dan akhirnya dia harus tinggal di tempatnya Hari, si Jaeyoung ini. Jaeyoung ini punya satu anak cewek yang gitu ya. Jadi eh ini juga kehidupannya bertolak belakang sama Hari. Jadi kita bisa lihat kehidupan orang itu dari banyak sisi. Jangan kita kira gini ya, ah, nggak enak kamu nggak punya apa, kamu udah hampir 40, kamu belum nikah gitu. Apa sih nggak enak hidup kamu? No, nggak gitu juga. Tapi juga kita nggak bisa bilang bahwa wah enak ya kamu sampai umur segini kamu belum nikah, kamu gak usah pusing sama kehidupan keluarga. Nggak gitu juga. Jadi balance, kita bisa melihat kehidupan seseorang itu dengan balance. Itu sih moral value yang bisa Mai dapat dari nonton Oh My Baby. Selain menghibur, moral value-nya juga banyak. Mai dengar ratingnya cukup cukup bagus ya, meskipun ya nggak sampai berapa juga, tapi cukup oke katanya. Jadi Mai juga rekomendasiin Oh My Baby. Jadi kalian boleh nonton apa tadi namanya, Mystic Pop-Up Bar, Sweet Manchis, Oh My Baby. Untuk sekarang Mai masih nonton dua drama, yaitu Backstreet Rookie dan It's Okay Not to Be Okay. Mai masih nonton ini dan masih ongoing juga. Jadi sampai tamat nanti Mai baru akan kasih review. Oke, buat kamu stay tune di channelnya Mai karena Mai akan bahas terus K-drama yang Mai tonton karena Mai ini K-drama lovers banget. Jadi kalau kamu ngerasa drama reviewnya Mai menarik, oke, like dan juga subscribe. Oke, di share biar teman-teman kamu yang penggemar K-drama bisa subscribe juga. Oke.
Sampai di sini dulu, ketemu lagi ketika Mai mau bahas drama review yang lain. Bye bye.